Mengapa kita memiliki kotoran telinga dan bagaimana cara menjaga kebersihannya? Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, serta senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita luangkan sejenak waktu untuk memahami salah satu bagian tubuh yang sering kita abaikan, yaitu telinga. Telinga bekerja setiap hari tanpa kita sadari. Ia membantu kita mendengar suara, berkomunikasi, menikmati musik, dan mengenali berbagai keadaan di sekitar kita. Karena itu, menjaga kesehatan telinga sebenarnya tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Justru, semakin sederhana dan lembut perawatannya, semakin baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu hal yang mungkin terlihat sepele, tetapi sering menimbulkan pertanyaan. Mengapa manusia memiliki kotoran telinga? Bagaimana kotoran tersebut terbentuk? Dan apakah kita perlu membersihkannya menggunakan kapas telinga? Mengapa manusia memiliki kotoran telinga? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa keberadaan sedikit kotoran telinga atau serumen merupakan bagian normal dari sistem perlindungan telinga. Serumen bukanlah sesuatu yang muncul karena telinga kotor. Sebaliknya, tubuh memang memiliki mekanisme alami untuk menghasilkan zat tersebut. Serumen berasal dari campuran berbagai bahan yang diproduksi oleh kelenjar tertentu di dalam saluran telinga, kemudian bercampur dengan sel kulit yang secara alami terlepas. Hasilnya adalah suatu bahan yang memiliki tekstur dan warna yang dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang memiliki serumen lebih lunak dan berminyak, sementara orang lain mungkin memiliki serumen yang lebih kering dan padat. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, kondisi lingkungan, serta karakteristik tubuh masing-masing. Yang menarik, serumen sebenarnya memiliki beberapa fungsi penting. Lapisan ini membantu menjaga kelembapan kulit di dalam saluran telinga. Selain itu, kandungan tertentu di dalamnya juga membantu menciptakan lingkungan yang kurang sesuai bagi berbagai mikroorganisme untuk berkembang secara berlebihan. Serumen juga dapat menangkap debu dan partikel kecil yang masuk ke bagian luar saluran telinga. Dengan demikian, tubuh sebenarnya memiliki sistem pembersihan alami yang bekerja secara perlahan. Jadi, ketika Anda melihat sedikit kotoran telinga, jangan langsung menganggap bahwa telinga Anda tidak bersih. Sedikit serumen adalah sesuatu yang normal. Bagaimana kotoran telinga bisa keluar dengan sendirinya? Banyak orang membayangkan bahwa serumen akan terus menumpuk apabila tidak dikeluarkan secara manual. Padahal, telinga memiliki mekanisme alami untuk memindahkan serumen secara perlahan menuju bagian luar. Pergerakan kulit saluran telinga, gerakan rahang ketika berbicara dan mengunyah, serta aktivitas sehari-hari dapat membantu proses tersebut. Karena itu, sebagian besar orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembersihan bagian dalam saluran telinga secara rutin. Masalah biasanya muncul ketika kita terlalu sering mencoba mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya sedang dipindahkan oleh tubuh secara alami. Disinilah kebiasaan menggunakan kapas telinga perlu diperhatikan. Apakah aman membersihkan telinga dengan kapas telinga? Kapas telinga memang terlihat praktis. Bentuknya kecil, mudah ditemukan, dan terasa seperti alat yang tepat untuk membersihkan bagian dalam telinga. Namun, penggunaannya pada bagian dalam saluran telinga justru dapat menyebabkan serumen terdorong semakin jauh ke dalam. Bayangkan saluran telinga seperti sebuah lorong kecil. Ketika kapas telinga dimasukkan ke dalam dan digunakan dengan gerakan mendorong, sebagian serumen yang sebelumnya berada dekat dengan bagian luar dapat berpindah menuju bagian yang lebih dalam. Akibatnya, kita mungkin merasa sudah membersihkan telinga, padahal sebagian bahan justru berpindah ke arah yang berlawanan. Selain itu, kapas telinga yang digunakan terlalu dalam dapat mengganggu lapisan kulit halus di dalam saluran telinga. Karena area tersebut cukup sensitif, pendekatan yang terlalu kuat tentu tidak dianjurkan. Ada pula kemungkinan bagian kapas terlepas dan tertinggal di dalam telinga. Dalam situasi tertentu, benda yang tertinggal tersebut perlu dikeluarkan oleh tenaga kesehatan. Hal penting lainnya adalah jangan pernah berusaha memasukkan benda-benda lain ke dalam telinga hanya karena ingin mendapatkan sensasi lebih bersih. Telinga bukanlah bagian tubuh yang perlu digosok sampai benar-benar kosong. Telinga yang sehat tidak harus bebas dari serumen.
Lalu bagaimana cara menjaga telinga tetap bersih? Pertanyaan ini sangat penting. Pada dasarnya, bagian luar telinga dapat dibersihkan dengan cara yang sederhana. Kita bisa menggunakan kain lembut untuk membersihkan area daun telinga dan bagian yang terlihat. Tidak perlu memasukkan alat hingga jauh ke dalam saluran telinga. Jika serumen terlihat di bagian luar, kita dapat membersihkannya dengan lembut tanpa melakukan gerakan yang terlalu kuat. Untuk sebagian besar orang, cara sederhana seperti ini sudah cukup. Namun, ada kondisi tertentu ketika serumen memang dapat menumpuk lebih banyak. Misalnya, pada orang yang memiliki produksi serumen lebih tinggi, saluran telinga yang bentuknya lebih sempit, atau mereka yang sering menggunakan perangkat yang masuk ke telinga. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang tepat bukanlah semakin sering memasukkan kapas telinga. Sebaliknya, apabila muncul rasa penuh pada telinga, pendengaran terasa berbeda, atau terdapat keluhan yang menetap, sebaiknya lakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat melihat kondisi saluran telinga secara langsung dan menentukan apakah memang diperlukan tindakan pembersihan. Bagaimana jika produksi kotoran telinga terasa terlalu banyak? Setiap orang memiliki jumlah serumen yang berbeda. Ada orang yang hampir tidak pernah memperhatikan keberadaan serumen, sementara orang lain mungkin melihatnya lebih sering. Hal ini tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Beberapa faktor dapat memengaruhi banyak atau sedikitnya serumen, termasuk karakteristik genetik, kondisi kulit, lingkungan, serta kebiasaan tertentu. Penggunaan perangkat yang sering berada di dalam telinga juga dapat memengaruhi pergerakan serumen. Karena itu, jangan menjadikan jumlah serumen sebagai satu-satunya ukuran kesehatan telinga. Yang lebih penting adalah memperhatikan apakah terdapat perubahan yang tidak biasa. Jika telinga terasa tersumbat, pendengaran berubah, terasa tidak nyaman, atau keluhan tidak kunjung membaik, sebaiknya jangan mencoba berbagai cara secara sembarangan. Pemeriksaan profesional dapat membantu mengetahui penyebabnya dengan lebih tepat. Apakah cairan tertentu boleh digunakan untuk membersihkan telinga? Ada berbagai produk yang memang dirancang untuk membantu melunakkan serumen. Namun, penggunaannya sebaiknya mengikuti petunjuk pada kemasan atau anjuran tenaga kesehatan. Jangan memasukkan sembarang cairan rumah tangga ke dalam telinga. Telinga memiliki struktur yang sensitif. Tidak semua bahan yang aman digunakan pada kulit bagian luar otomatis sesuai untuk saluran telinga. Jika seseorang memiliki riwayat masalah telinga tertentu, pernah menjalani tindakan pada telinga, atau tidak mengetahui kondisi bagian dalam telinganya, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menggunakan produk apapun. Prinsipnya sederhana. Jangan mencari sensasi telinga yang terasa sangat kosong dengan mengorbankan mekanisme perlindungan alaminya. Kebiasaan sederhana untuk menjaga kesehatan telinga. Ada beberapa kebiasaan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersihkan hanya bagian telinga yang mudah terlihat. Kedua, hindari memasukkan kapas telinga terlalu dalam. Ketiga, jangan menggunakan benda tajam atau benda keras untuk mengambil serumen. Keempat, berikan waktu bagi telinga untuk menjalankan mekanisme pembersihan alaminya. Kelima, perhatikan perubahan pada pendengaran atau rasa tidak nyaman yang berlangsung terus-menerus. Dan yang tidak kalah penting, gunakan perangkat audio dengan volume yang wajar. Telinga tidak hanya perlu dijaga kebersihannya, tetapi juga perlu dilindungi dari paparan suara yang terlalu keras dalam waktu lama. Kita seringkali terlalu fokus pada kotoran telinga, padahal kesehatan telinga secara keseluruhan jauh lebih luas daripada sekadar masalah kebersihan. Penutup dan pesan moral. Jadi, setelah memahami penjelasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kotoran telinga bukan sekadar sesuatu yang harus segera dibuang. Serumen merupakan bagian dari sistem alami tubuh yang membantu menjaga kondisi saluran telinga. Kehadirannya dalam jumlah kecil adalah sesuatu yang wajar. Membersihkan telinga juga tidak berarti harus memasukkan kapas telinga sedalam mungkin. Justru, semakin kita memahami cara kerja tubuh, semakin kita tahu kapan harus membiarkannya bekerja secara alami. Jika serumen hanya berada di bagian luar, cukup bersihkan dengan lembut. Namun jika terdapat keluhan yang menetap atau perubahan pada pendengaran, jangan memaksakan pembersihan sendiri. Konsultasikan kepada tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pesan moral dari pembahasan kita hari ini adalah, tubuh memiliki cara sendiri untuk menjaga keseimbangannya. Tugas kita bukan selalu mengambil alih pekerjaan tubuh, tetapi memahami kapan harus membantu dan kapan harus membiarkannya bekerja secara alami. Jangan mengukur kebersihan telinga dari seberapa sering kita memasukkan sesuatu ke dalamnya.
Ukurlah dari seberapa baik kita menjaga telinga tetap nyaman, sehat, dan berfungsi dengan baik. Semoga informasi ini memberikan pemahaman baru dan membuat kita lebih bijak dalam merawat telinga. Saya Dr. Adam Maulana. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ketenangan, serta kebahagiaan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan kesehatan berikutnya.